Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiji, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kali ini teman-temanku sekalian, kita akan bicara soal hubungan pusat dan daerah dilihat dari sisi aspek administrasi dan kewilayahan. Pertama, dalam pengertian pemerintahan pusat dan daerah, yaitu ia merupakan suatu penyelenggara pemerintahan negara di mana mereka adalah presiden dan wakil presiden yang kemudian dibantu oleh para menteri di bawahnya. Kemudian yang kedua, pemerintahan daerah di dalam pengertiannya adalah penguasa yang memerintah pemerintahan di dalam suatu daerah lewat otonomi daerah. Maka kemudian kalau kita lihat di dalam sistem hubungan pusat dan daerah berdasarkan kewilayahan dan daerah, yaitu ada dua cara yang kemudian dapat menghubungkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah dengan cara sentralisasi, yaitu segala suatu urusan, fungsi, tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan yaitu ada pada pemerintahan pusat yang kemudian dilakukan dengan cara dekonsentrasi. Nah, kemudian bagian kedua, desentralisasi. Segala bentuk urusan, tugas, fungsi, wewenang itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintahan daerah dengan seluas-luasnya. Sehingga di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur dengan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu kemudian dibagi menjadi kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Sehingga kalau kita lihat dalam pembahasan selanjutnya ini, dalam subsistem pemerintahan pusat dan daerah, di bagian yang pertama bahwa pemerintahan provinsi yaitu dia meliputi presiden dan wakil presiden. Sedangkan subsistem kedaerahan yaitu dia masuk dalam suatu wilayah, di dalamnya ada bupati dan wakil bupati. Kemudian yang kedua adalah sehingga di dalamnya ada juga kepala desa dan BPD yang kemudian meliputi atas suatu wilayah kedaerahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas materi yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah dilihat dari aspek administrasi dan kewilayahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.